Phil Jon Snow. Di video kali ini gue akan mereview Game Week 7. Seperti yang kalian tahu, Game Week 7 memang menjadi Game Week yang terburuk sejauh ini ya, karena ya rata-rata poinnya begitu rendah, cuma 38 poin. Mungkin beberapa manajer FPL ada yang cuma dapat 20, 30, atau maksimal 40 poin. Tapi gue somehow bisa dapat poin cukup tinggi di sini, yaitu 54 poin. Tapi itu karena gue wildcard dan kebetulan pemain pilihan gue beberapa ada yang perform ya. So, gue punya Ramsdale di goalkeeper. Ramsdale dapat 6 poin. Lawan Brighton, Ramsdale melakukan banyak ini ya, nggak banyak sih, cukup banyak penyelamatan penting. Kalau boleh jujur kemarin Arsenal main jelek. Brighton begitu mendominasi, tapi karena Ramsdale yang lagi on fire, dia bisa nge-save beberapa shotnya Brighton. Dan ya karena gue lihat Ramsdale ini perannya begitu penting ya, gue nggak melihat dia bakal dicadangin untuk diganti sama Leno. Jadi kedepannya Ramsdale bakal main terus kalau gue bilang. Lalu di posisi defense, gue pasang 4 back, yaitu pertama ada Rudiger. Rudiger cuma dapat 2 poin sayangnya. Dia gagal clean sheet lawan Southampton. Sebenarnya kalau gue bilang Chelsea nggak perlu kebobolan ya, karena penalti yang dibuat Chilwell itu bener-bener nggak penting. Dan ya uh, somehow ya menurut gue nggak penting sih, tapi ya it is what it is. Selanjutnya Aspi dapat 10 poin, cetak 2 assist, which is good karena dia kemarin lawan Southampton itu dia di posisi right wing back ya. Sebenarnya dia bisa cetak 1 gol, tapi sayangnya kena tiang. Dan ya jadinya dia cuman assist karena dia waktu itu nge-shot kena tiang, tapi bolanya ke Chilwell, jadinya Chilwell yang golin. Lalu Cancelo nggak dapat poin lawan Liverpool, 0 poin karena dia kebobolan 2, kena kartu kuning juga. Dan iya, gue expect ya sebenarnya Cancelo bisa menghasilkan sesuatu ya lawan Liverpool, entah assist atau gol mungkin. Tapi ya dia akhirnya cuma dapat 0 poin. Gue sebenarnya nggak expect laga ini bakal jadi laga yang dengan skor banyak ya, yaitu 2-2. Tapi ya somehow si Salah begitu on fire-nya, akhirnya laga ini seru lah, Liverpool lawan City kemarin. Lalu ada Cash di sini. Cash diferensial gua sayangnya cuma dapat 1 poin. Lawan Tottenham kemarin sebenarnya dia ini ya, main very attacking, tapi sayangnya dia lupa mundur ya, jadi defense-nya itu ke expose sama season itu sebenarnya gara-gara dia kalau gue bilang. Tapi Cash ini kalau untuk di game kedepannya kemungkinan potensial lah, karena dia kemarin gue nonton dia sebagai back itu dia sangat-sangat maju ya, jadi kelihatannya udah kayak winger ini pemain. Dan ya ini gambling gue ya, tapi menurut gue layak dicoba, karena kalau gue nggak nyoba gue nggak bakal tahu hasilnya bagaimana. Tapi akhirnya cuma dapat 1 poin ya, gue fine-fine aja lah. Lalu midfield, gue pasang 3 midfield di sini. Salah dapat 13 poin lawan City. Salah luar biasa ya. Mungkin mulai dari game week ini kita harus ingat hashtag always Captain Mo Salah. Salah lawan City kemarin, wow, dia begitu on fire ya. Dia assist ke Mane, dia solo run, terus cetak gol, gocek beberapa pemain. Gila nih orang. Ya, Salah memang aset yang wajib lah untuk di FPL. Lalu Saka cuma dapat 3 poin. Lawan Brighton dia nggak bisa cetak gol. Dan ya tadi gue udah bilang ya, Arsenal kemarin main jelek, nggak banyak dapat peluang lawan Brighton. Tapi Saka kalau untuk game week selanjutnya menurut gue masih layak lah dipertahanin, karena
It is just one game week ya, one bad game week untuk Arsenal. Lawan Crystal Palace gue yakin dia bisa menghasilkan sesuatu. Lalu Rafinha, eh 3 poin, nggak cetak gol, nggak cetak assist somehow. Tapi Leeds sebenarnya kemarin bisa ini ya, bisa cetak gol lebih ya, karena begitu banyak peluang, tapi nggak bisa diselesaikan dengan baik aja. Tapi ya Rafinha menurut gua masih pemain penting untuk dimiliki lah. Lalu di sektor penyerangan itu di forward gua pasang 3 striker yaitu Lukaku yang jadi kapten gua, sayangnya dia blank juga. Dia sebenarnya sempat cetak gol lawan Southampton kemarin tapi sayangnya offside. Dan ya kemarin Lukaku sebenarnya nggak begitu kelihatan ya karena dia terisolir, dia dijaga 2 back kemarin lawan Southampton. Dan ya dia ini bukan game week dia dia aja lah, tapi untuk selanjutnya gue yakin dia bisa cetak 1 atau 2 gol setiap game weeknya kemungkinan. Antonio lawan Brentford blank juga. Brentford kita tahu sendiri defense-nya bagus, dan ya Antonio walaupun dia sebenarnya XG monster ya, tapi gimana juga West Ham gitu. West Ham pasti ada ups and down-nya, dan kemungkinan ini lagi di masa down-nya karena uh, fixture-nya mulai susah ya si West Ham ini. Jadi kalau punya aset West Ham 2 mungkin Antonio plus Ben Rama, mungkin kalian harus hati-hati. Lalu Jimenez di sini dapat 10 poin, cetak 2 assist, assist ke Hwang Hee-chan ya. Jimenez kemarin kemarin di laga kemarin dia role-nya beda ya kalau gue lihat, karena yang biasanya dia nunggu bola di depan sebagai target man, kemarin dia itu mulai apa ya, mulai mundur ke belakang untuk jemput bola, terus supply bolanya ke 2 wing wolves, entah ke Hwang atau ke Trincao. Dan iya kalau gue lihat Jimenez kemarin role-nya itu kayak Harry Kane di Spurs ya. Dan ya gue gue sebenarnya kemarin gue udah bilang gue nggak begitu suka cara mainnya Wolves dan apalagi Jimenez ya. Tapi kebetulan si Wolves kemarin berubah total, dan ya Jimenez mungkin diferensial yang ini ya, yang wajib dimiliki untuk game week selanjutnya. eh di bench gue punya Foster, terus Mbeumo yang cetak 1 gol, Diaz, terus Diaz itu 0 poin, terus Douglas Luiz 2 poin. Ya sebenarnya kalau gue nggak nekat apa mainin cash, gue bisa mainin Mbeumo aja ya, jadi pakai formasi 3-4-3. Tapi ya gue punya feeling sama cash somehow, tapi sayangnya nggak berhasil. Akhirnya Mbeumo gue cadangin aja, dan ya akhirnya dapat 8 poin, tapi ya nggak apa-apa lah ya, it is what it is kalau buat gue. Dan overall gue dapat 54 poin. Gue Green Arrow, Big Green Arrow gue dari 42.000 di game week 6, akhirnya di game week 7 ini naik ke 17.000. Akhirnya gue inside top 20k ya. Dan sebenarnya gol gue di musim ini itu masuk ke top 10k. Tapi ya pelan-pelan ke situ lah. Jadi dengan game week 7 ini mulai kelihatan gol gue mulai mulai menuju ke sana. Selanjutnya ya ini ranking gue sejauh ini 42.000 tadi di game week 6, terus naik ke 17.000, cukup jauh karena dari 42.000 ke 17 itu naik hampir 60% ya, 59% kalau nggak salah. Dan ya gue cukup senang dengan game week 7 ini. Tapi sayangnya kapten poin gue dari 7 game week gue udah blank 2 ya. Tapi ya Lukaku blank lawan Southampton kemarin, ya, nggak expect lah. Gue nggak expect dia blank, tapi ya it is what it is. Next kita lihat XG dan XGA uh, tim-tim di liga hingga game week 7. Mulai dari XG dulu mungkin ya. Wait.
XG tertinggi itu masih Liverpool, Man City, Chelsea. Chelsea mulai naik ya. Dari game apa mulai dari game week 7 ini, karena kemarin lawan Southampton kemarin dia ini bikin banyak peluang, dan ya gue optimis Chelsea bisa kedepannya bisa cetak mm, mungkin 1-2 gol lah tiap game weeknya. Lalu yang terbawah itu ada Norwich, Watford, dan Tottenham. Tottenham itu kemarin dia lawan Aston Villa, dia berubah formasi ya, 4-2-3-1 yang biasanya dia pakai 4-3-3. Dan kalau gua lihat Tottenham mulai mulai improve dengan formasi barunya, dan kedepannya kalau menurut gua dia bisa improve dari segi attacking maupun defense. Lalu XGA tertinggi itu Newcastle, Norwich, dan Arsenal. Arsenal kemarin itu di game week 6 kalau nggak salah dia peringkat peringkat 4 ya, peringkat 4 atau 5, tapi sekarang dia naik lagi. Ya nggak heran karena Arsenal kemarin eh, digempur, ya nggak digempur sih tapi kalah possession bola. Hmm, tapi progresnya buat Arsenal udah mulai kelihatan, dan ya kalau gue sebagai fans Arsenal nggak begitu worry lah, karena lawan Brighton gue udah expect itu bakal jadi laga yang nggak gampang juga. Dan ya next itu di yang terbaik itu masih dipegang City, Everton, dan Brentford. Brentford itu menurut gue untuk game week kedepannya gue nggak melihat dia XG-nya bakal naik lagi. Eh, karena eh, jadwalnya setelah Chelsea mulai-mulai gampang ya. Jadi ya Brentford secara secara permainan defense-nya memang solid lah. Dan next gue udah nyiapin beberapa watchlist pemain di sini. Jadi pemain-pemain ini yang menurut gue main bagus di game week 7. Jadi yang pertama itu gue eh, masukin Beomo. Beomo kemarin cetak 1 gol. Ya, Beomo ini kan dia register sebagai pemain tengah ya kalau di FPL. Tapi kalau dia main di lapangan dia itu sebagai striker, dan eh, si dia diduetin sama Tony ya. Dan kalau gue lihat Tony itu lebih turun ke bawah, lebih cepet bola, dan Beomo itu yang mungkin yang tugasnya nge-shoot bola ya. Dan kelihatan dari sini XG-nya itu lumayan tinggi, yaitu 3,48, dengan shot in the box-nya itu 11. Dan kalau kalian lihat shot map-nya itu bener-bener shotnya berkualitas ya, karena di di dalam kotak penalti, dan cenderung di area tengah, jadi bukan dari samping shootnya. Dan ya, tetapi menurut gue masih harus dipantau dulu kalau kalian belum punya, karena next dia punya apa, dia lawan Chelsea. Kita tahu lawan Chelsea nggak gampang. Mungkin kalau kalian mau wildcard di game week 8 bisa masukin dia dulu sebagai cadangan, dan mainin dia di mungkin lawan Leicester atau di lawan Berlin nanti. Dan next itu gue masukin Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan harganya murah, striker 5,5 juta, masih jarang yang punya, 2,8% aja. Dan kemarin lawan Wolves itu dia perannya, kalau Jimenez tadi kayak Kane gue bilang, kalau Hwang itu kayak Son kalau gue bilang, karena dia di kiri, em, dia dia main direct, dia nunggu supply bola dari Jimenez. Dan gue harap sih Wolves bakal main terus kayak begitu ya, karena kalau menurut gue itu permainan yang efektif walaupun lawan Newcastle kemarin. Tapi kalau misalkan diterusin itu penyerangannya bakal lebih jelas lah kalau gue bilang. Dan dengan performanya Huang kemarin, gue nggak melihat si Traore bakal baik lagi ya di cover team, karena Traore itu mainnya ancur-ancuran banget kalau menurut gue, buang-buang peluang. Sedangkan si Huang ini efektif. Dan ya lawan Aston Villa, dia di kiri,
sementara Aston Villa itu di kanannya itu backnya si Cash. Cash tadi gue udah bilang dia dia tuh maju banget tapi suka lupa mundur, dan menurut gue si Hwang bisa eksploitasi space yang ditinggalkan si Cash. Ya, dan selanjutnya gue masukin Foden kemarin yang cetak gol lawan Liverpool dan yang abis obok-obok si Milner ya. Milner tuh kemarin abis dikerjain sama si Foden. Dan iya, Foden itu di kemarin sebagai sayap kiri, terus si Grealish itu sebagai false nine. Dan kalau gue lihat Foden ini kalau dibanding Grealish di sayap kiri jauh lebih bagus Foden. Menurut gue Foden bakal jadi first picknya si Pep ya, dengan Jesus di kanan, dan entah false nine-nya nanti siapa, mungkin bakal diganti-ganti terus. Tapi ya, lawan Burnley kalau kalian mau masukin Foden, apalagi yang terutama yang lagi wildcard, itu bakal jadi fixture yang tasty banget lah buat City, apalagi Foden. Dia XG-nya 0,64, X assist-nya 0,64 juga, dan shots in the box-nya 3. Mungkin masih sedikit, tapi ini wajar karena dia baru main ya, dia baru sembuh dari cedera. Tapi menurut gue Foden ini kalau dia nggak kena rotasi, dia bisa jadi aset yang bagus banget. Dan next mungkin rencana awal transfer gue nggak bakal transfer karena ya kalau kalian lihat pemain gue oke semua karena juga abis wildcard ya. Dan plan gue kedepannya itu buat simpen free transfer gue mungkin untuk 2 game week ke depan. Jadi game week 8 gue save, game week 9 gue save juga, jadi gue bisa punya 2 free transfer untuk di game week 10. Tapi ya we never know kalau misalkan di abis international break itu ada yang cedera atau bagaimana. Kalau misalkan mendesak banget, kemungkinan gue bisa melakukan transfer, tapi gue belum tahu siapa ya. Tapi prioritas gue kalau misalkan ada yang cedera, pastinya gue bakal pakai cadangan gue dulu karena cadangan gue menurut gue oke. Dan ya segitu aja dari gue. Next gue bakal kasih kalian draft atau template wildcard untuk di game week 8. Ya, jangan lupa like, subscribe, share, comment, and I see you on the next video. Bye.